A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian sore yang Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus membawa acara Sandiaga Uno yang semoga Allah berikan kemudahan pada beliau untuk bisa dimudahkan apa yang beliau inginkan dalam kehidupan ini berkaitan dengan hal-hal yang positif buat kota ini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīmah wakhfid lahumā janaha dhilli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Kita akan membahas sebuah bab yang berkaitan jangan mencela keduanya, karena mungkin bahasan seperti ini sering dibahas di beberapa tempat, tapi demi Allah ini merupakan salah satu cara yang Allah jadikan sabab kemuliaan anak Adam di atas dunia ini. Tidak ada sesuatu yang sulit di atas muka bumi ini kalau Allah berikan ridho kepada kita. Dan ridho yang paling dekat dalam hidup ini ya ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ya di ridho orang tua, murkanya pun sama. Apa artinya harta dunia yang kita miliki, tingginya gedung yang kita buat, luasnya tanah yang kita miliki, harta anak yang demi Allah membuat kita bangga. Kalau hubungan kita sama orang tua nggak bagus, demi Allah, ya Allah ambil semua yang kau titipkan padaku ya Allah, tapi jangan kau ambil tali kasihku pada kedua orang tuaku ya Allah, demi Allah. Karena hidup ini akhirnya ya kematian. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup ini pasti didatangi oleh kematian. Jadi kalau sampai kematian kita ini nggak dapat ridho dari orang tua kita, ya kerugianlah yang kita miliki. Mumpung masih ada mereka, yuk gapai kemuliaan yang banyak. Umum dalil mengatakan bahwa wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah ajmilu fit ta'ah. Karena semua yang baik yang kita inginkan adanya di sisi Allah. Dan tidak ada yang di sisi Allah kita dapati kecuali mentaati Allah. Dan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah ketika menghilangkan dua dosa besar di atas muka bumi ini, kesyirikan dan durhaka kepada kedua orang tua. Kalau sampai dunia ini dikatakan mataul ghurur, melalaikan, menipu manusia, ingat fitrah diri ini tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan kalau sudah bicara ibadah, bicara Al-Isra tadi yang mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kalimatnya qada loh. Kalau qada itu kan takdir, qada dan qadar. Telah menjadi sebuah takdir ketetapan pada diri anak Adam, alla ta'budu illa iyyahu.
hak Allah pada diri seorang hamba. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Karena tidak mungkin kau dapatkan yang di sisi Allah tanpa mentaatinya, gitu. Bahkan dalam ayat lain dikatakan bahwa lizolimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat zolim. Bagaimana orang bisa menghayalkan sebuah kebaikan tanpa ada ikatan dirinya dengan Allah? Nggak bisa. Alla ta'budu illa iyyahu. Insyaallah semua orang Islam akan mengatakan Allah tempat meminta, tempat bergantung. Betul. Allahus Samad. Cuma kan mukadimah ayatnya qul huwallahu ahad. Baru Allahus Samad. Bukan cuma minta, tidak ada artinya permintaan yang kita panjatkan kalau kita nggak bisa mengesahkan Allah. Sehingga takdir yang pertama Allah ciptakan manusia adalah untuk mengesahkannya. Dan yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ini yang dahsyat. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Kita tahu yang namanya ihsan ini anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yara. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Maksudnya apa? Tidak ada orang tua wajib kita berbuat baik. Karena kita menyandang namanya. Ya, ini yang Masya Allah nanti akan banyak sekali hadis-hadis yang Rasul sampaikan berkaitan dengan silsilah dan keturunan. Ya, kita ini doa yang bisa masuk ke lubang kubur, ya doa anak yang soleh. Dan tidak mungkin anak ini bisa soleh kalau orang tuanya nggak soleh. Dulu pernah diriwayatkan dalam sebuah atsar dari Anas bin Malik bahwa didatangilah Umar ibn Khattab oleh seorang ayah. Datang kepada khalifah mengatakan, wahai Umar, Khalifah Umar ibn Khattab, aku ingin mengadukan permasalahanku. Masalahku adalah memiliki seorang anak yang durhaka. Dia tidak hanya mencaci maki aku sebagai orang tua, tapi dia memukul aku. Anak itu pun dipanggil sama Umar ibn Khattab. Kemudian Umar menasihatinya, bertobatlah, janganlah engkau menjadi anak yang durhaka. Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang kedua setelah kita mentauhidkan Allah. Apa kata anak ini? Boleh aku bertanya wahai khalifah? Silakan. Apa hak anak pada diri orang tua? Umar mengatakan, oh iya, ada. Bukan hanya disalahkan, tapi ada. Ada 3 hak anak pada diri orang tua. Ini buat orang tua yang berilmu. Dikatakan yang pertama bahwa hak anak pada orang tua yang pertama, hendaklah orang tua mencari pasangan hidup untuk dirinya, untuk orang tua. Ayah mencari ibu, ibu mencari ayah, yakni orang yang berilmu dan baik agamanya. Kemudian yang kedua, hak anak pada diri orang tuanya, hendaklah orang tua memberikan nama yang baik buat anaknya. Dan yang ketiga, hendaklah orang tua ini mengajarkan agama kepada anaknya. Sehingga ini hak anak pada diri orang tua. Kemudian anak itu pun berkata kepada Khalifah Umar, demi Allah wahai Khalifah, ayahku tidak pernah melakukan satu di antara 3 yang kau ucapkan. Ayahku, dia membeli seorang budak hitam yang bodoh dari sebuah pasar. Kemudian malamnya dia menggauli budak tersebut dan budak itu hamil. Sehingga lahirlah aku. Ketika aku lahir, aku pun diberikan nama Ju'al. Apa itu Ju'al? Kalau bahasa orang kita Jakarta ini bilang kebo-keboan tuh yang di kotoran-kotoran itu binatang itu. Nah, ini aku diberi nama dengan nama yang buruk. Dan tidak sekalipun orang tuaku mengajarkan agama kepadaku. Umar panggil itu orang tua, kau yang durhaka kepada anakmu. Sehingga anak ini merupakan produk orang tuanya. Al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Kau hayalkan sebuah kebaikan dengan sabab yang buruk, tidak mungkin terjadi. Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Tapi kebalikannya, kalau kita sudah memiliki orang tua yang betul-betul mulia, demi Allah, ini aset dunia akhirat yang kita miliki. Tidak ada gunung yang tinggi, tidak ada langit yang tinggi, tidak ada samudra yang luas. Kalau ridho orang tua sudah kita miliki, semua Allah akan mudahkan buat kita.
Sehingga sering saya tekankan khususnya buat orang-orang laki, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun namamu di mata masyarakat, sebesar apapun income yang kau miliki, tolong ibumu, ayah. Ini yang menciptakan generasi dahsyat. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ihsan ini lebih daripada Islam iman. Islam iman ihsan. Ada tidak ada orang tua berbuat baik. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa bentuk bakti kita kepada kedua orang tua yang sudah wafat disuruh menyambung tali silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita sebelum dia wafat. Supaya kita tahu kelas orang tua kita. Kalau memang dia banyak berbuat salah, anak bertanggung jawab untuk minta maaf. Kalau punya hutang piutang akan dibayarkan. Kalaupun ada kebaikan yang dia lihat di masyarakat oleh orang tuanya, demi Allah dia akan mengkaryakan kebaikan tersebut. Subhanallah. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalas. Karena kalau meninggal anak Adam putus semua kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekahnya waktu hidup. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Au waladin shalih ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Subhanallah. Allah katakan Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Subhanallah. Dan ini fitrah kita tercipta oleh Allah. Allah sendiri mengatakan bahwa ahsanut taqwim hadzal linnas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan. Kalau hasan baik, ahsan terbaik, more better than lebih loh. Kita bicara ihsan, ini sebuah perbuatan yang memang pelakunya si Hasan al-Husain. Orang yang betul-betul mengerti bahwa sesungguhnya kebaikan yang dia lakukan ini karena Allah. Sehingga kalau orang tua yang berilmu akan tahulah. Ayat mengatakan bahwa wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikan orang tuamu sahabatmu. Bagaimana anak bisa bersahabat sama orang tua kalau orang tua enggak mengajarkan persahabatan kepada anaknya? Ya artinya dibuatlah sebab-sebab kebaikan. Nah, kalau sampai anak bisa berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, tentu memang orang tuanya membiasakan sebuah kebaikan. Artinya dalam Islam ini setiap kebaikan ini butuh kebiasaan. Anak dibiasakan kalau ketemu sama orang tua pagi hari dalam keadaan sudah mandi rapi mencium tangannya, kemudian makan barang rutin seperti ini. Sampai kapanpun dia akan perhatikan ketemu sama orang tua dalam keadaan rapi. Tapi kalau nggak dibiasakan seperti itu ya sudah mau bilang apa. Kadang-kadang ketemu sama orang tua ini nggak secantik, nggak setampan ketemu sama temennya. Ya kan membuat orang tua akan kecewa nantinya. Subhanallah. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum auf. Ayat ini mengabarkan tentang karakter orang tua yang sudah lemah, agar manusia tahu fungsi dirinya untuk apa. Masya Allah, emang kalau sudah bicara orang tua ya, kita ini sudah nggak bisa lagi merangkai kalimat-kalimat indah, karena demi Allah mereka semuanya indah. Ya, respon mereka dengan kita ini Masya Allah. Sampai saya tadi mau datang kemari saja, itu orang tua sempat-sempatnya ngejar saya mengatakan, Suhan sini. Ada apa? Katanya mau ada dialog nanti di tempat. Insya Allah. Ini semalam baru jadi baju buat kamu. Subhanallah. Ini dia kejar betul-betul karena dia tahu sekali nanti kan kamu bakal bicara sama orang, ya. Paling enggak bukan cuma sekedar ucapan yang kau rangkai, tapi bagaimana orang bisa melihat bahwa kebaikan itu paket. Orang Islam bukan cuma sekedar qala Allah wa qala Rasul gitu loh. Aplikasinya kalau Allah wa qala Rasul tapi nggak bisa bergaul, buat apa gitu loh. Kalau Allah wa qala Rasul jago tapi nggak dekat dengan kemudian orang tua, ya buat apa? Demi Allah, ini dahsyatnya orang tua. Mungkin penuh keterbatasan mereka mendidik kita. Saya kadang-kadang suka berpikir bahwa banyak pasangan-pasangan muda sekarang ini dibikin bingung cara mendidik anak. Ya dengan 1000 teori dari buku yang dia baca, padahal teori kehidupan itu ada pada diri orang tua kita. Saya ingat
tahun 70-an ya, ini kita dibesarkan di sebuah lingkungan yang kalau pagi itu yang namanya makanan semodel Pak. Ya, orang tua kalau sudah bikin makanan pagi nggak macam-macam, nasi goreng ya nasi goreng, nggak sisa nasi semalam dah pokoknya. Terserah masalah modelnya itu bawang diiris, cabai diiris, apa pakai kunyit biar kuning dikit atau daun mengkudu diiris, urusan mereka lah gitu. Atau dia bikin nasi uduk cuma semodel. Ini anak nggak bisa komplain, aku nggak suka nasi goreng mah, makan. Minuman juga semodel, kalau nggak air putih teh. Cuma subhanallah, jadi ini beberapa anak jadi serasa makanan itu selera sama. Dari kecil kita diajak akur sama saudara ini, orang tua. Lain sama orang sekarang kan, mendidik anak pagi saja sudah diajarkan perbedaan. Maksudnya betul, caranya salah. Dari pagi anak sudah ditanya, sayang, kamu mau makan apa? Aku pengen bubur. Kalau kamu apa sayang? Aku pengen mie lebus gitu. Kalau kamu? Aku mie oeng. Kalau kamu apa nak? Aku pengen apa mak ya? Pengen nasi uduk. Ya, bapak nyaut, bapak satu jawab, terus ikut-ikutan juga ada di belakang gitu. Demi Allah loh, pagi saja kita sudah berbeda loh. Jadi kalau dibiarkan ya bukan berarti kita melarang selera, bukan. Cuma cara orang tua dulu nggak seperti itu mendidik. Makanya orang-orang dulu ini kalau dibesarkan dalam sebuah lingkungan, ketika kumpul silaturahmi keluarga, yang dia kenang makanan saat dulu semodel. Enggak beragam, enggak mahal hidupnya. Cara orang dulu lihat. Orang tua dulu berpikir bagaimana dirinya bermanfaat buat anak. Enggak dia tuntut apa manfaat kalian buat ibumu, tidak. Apa manfaat kalian buat ayahmu, tidak. Sengaja tidak sengaja orang tua kita itu mengajarkan diri mereka bermanfaat buat anaknya, sehingga satu orang tua bermanfaat buat 6 sampai 8 anaknya. Masya Allah. Dahsyat. Sakit di depan mata, sembuh di depan mata. Coba lihat ya, sikapnya yang cekatan ketika anaknya mau jatuh, Masya Allah ya. Depan mata dia tatap ketika anaknya sakit, ya Allah. Anak tidak makan, orang tua tidak nafsu makan, subhanallah. Sakit di depan mata, sembuh di depan mata. Seluruh anak, saat itu tidak ada babysitter loh. Saat itu listrik belum hebat seperti sekarang, perlu dipompa atau ditimba. Demi Allah, tidak ada keluh kesah sama sekali. Subhanallah. Sehingga anak mana yang tak teringat wajah orang tuanya di tempat seperti apapun yang dia pikirkan orang tuanya, karena dia tahu sekali kemuliaan seperti itu. Sehingga melahirkan orang-orang yang Masya Allah, peluh yang mereka keluarkan membuat karakter pada diri anak-anak mereka. Demi Allah, kita krisis pejuang, karena kita krisis orang tua yang mengerti bagaimana meletakkan manfaat buat anak-anaknya. Kalau dikupas sedikit tentang orang-orang hebat zaman dahulu, peran orang tua itu dahsyat sekali. Ini Imam Syafi'i bisa hafal di usia 7 tahun 30 juz Al-Quran. Usia 9 tahun bisa menghafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Umur 12 tahun bisa berfatwa, subhanallah. Padahal saat itu buku nggak seperti sekarang, mau merek apa juga ada, betul. Kapan dia belajarnya? Orang tua. Masya Allah. Lihat Anas bin Malik dengan ibunya Rumaisah binti Milhan, Ummu Sulaim. Masya Allah. Bagaimana dia mengangkat anaknya menjadi orang mulia dalam kehidupan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keluarganya, dia balas kalimat-kalimat indah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, aku memiliki hadiah untukmu ya Rasulullah. Dia julurkan jilbabnya, dia lipat ke badan Anas bin Malik yang saat itu berusia 7 tahun. Ini buah hati tercintaku untukmu ya Rasulullah. Subhanallah. Dia tahu sekali bahwa anaknya ini kalau dekat sama Rasul, ilmu bakal mengucur. Muqaddimah doa Rasul kepada Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Sampai detik ini orang yang paling kaya di Madinah salah satunya keluarga Anas bin Malik. Masya Allah. Yang panjang umurnya, banyak keturunannya, Anas bin Malik. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua yang cerdas dibikin anak dekat dengan sunnah. Kenapa mesti dekat dengan sunnah? Karena semua hal yang dihayalkan di sisi Allah akan datang dengan cintanya Allah. Apa bahasa Allah dalam hadis qudsi?
la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijluhu allati yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adani la uidannahu. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Tidaklah seorang hamba membiasakan yang sunnah, yang wajib dihiasi dengan yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, idza sa'alani la utiyannahu. Apa yang dia minta pasti kuberi. Nah, kita berhajat dengan Allah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Aku akan menjaga telinganya, kata Allah. Kan kujaga matanya, kan kujaga tangan, kan kujaga kakinya. Ini bahasa Allah loh. Karena kan kita orang tua, ya Allah, kita mata ini terhalang dinding loh. Di belakang dinding anak sedang berbuat apa kita nggak paham loh. Ini zaman canggih sekali loh. Dunia diget-get cukup loh. Kita nggak pernah tahu di balik dinding anak sedang apa. Ini telinga berhalang jarak loh. Dia berbisik untuk sebuah maksiat, kita nggak mendengar. Pentangkan tangan kita cuma semeter, 2 meter tangan ini. Ya, masya Allah. Jarak sekian meter kita nggak bisa menyentuh anak. Siapa yang bisa menjaga? Allah. Caranya bagaimana menghiasi dengan yang sunnah? Sama seperti ketika kita ingin masyarakatnya dekat dengan Allah. Biaskan yang sunnah, yang sunnah. Ingat khutbatul hajjahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang wafat Nabi itu ada khutbatul hajjah. 18 hari setelah haji wada beliau wafat. Di dalam khutbah tersebut beliau mengatakan bahwa mayya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Alaikum bisunnati aw sunnatil khulafai rasyid al-mahdiyyin. Addu alaikum bin nawajis. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Subhanallah. Ini kalau dipakai di keluarga kita, di masyarakat kita, di negeri kita aman. Beliau mengatakan yang hidup setelahku nanti ketika aku wafat akan tampak perbedaan yang banyak. Terjadi perbedaan, betul? Cuma ikhtilafu ummati rahmat itu bukan hadis. Kalau dikatakan perbedaan rahmat berarti persatuan bencana. Itu hadis dhaif. Tapi berbeda pasti. Beliau berikan solusi, alaikum bisunnati, hendaklah kalian kembali ke sunnahku atau sunnah para sahabatku. Kenapa suruh kembali ke sunnah? Karena itu yang menjadi penyebab datangnya pertolongan Allah. Bagaimana kita hayalkan sebuah kebaikan, kita mengatur Allah yang nggak bisa. Lawang surga milik Allah, masya Allah. Nah, dalam diri orang tua kita banyak kebaikan. Bahkan orang tua itu salah satu doa yang mustajab. Ada 3 doa yang mustajab walaupun dia bukan seorang muslim. Yang pertama, doa orang tua sama anaknya walaupun dia nggak Islam. Wa in jahadaka la tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalaupun orang tuamu kafir, ngajak perbuatan dosa, jangan patuh, tapi jadikan dia sahabat. Jaga hatinya. Karena doa orang tua pasti mustajab. Yang kedua, yang ketiga apa Ustaz? Yang kedua yakni orang yang terzolimi, hatta orang kafir. Ini yang dicontohkan sama Umar Ibn Khattab. Bagaimana caranya kafir-kafir zimni ini untuk terlindungi di sebuah negeri. Lain sama kafir harbi di medan tempur, fatarruhum il adyaki, sempitkan jalannya. Tapi kalau kafir-kafir zimni, ya Allah butuh perlindungan. Kita butuh berdialog sama mereka. Bahkan dalam sebuah riwayat Tirmizi dikatakan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang bagus imannya, yang mau bergaul dengan orang yang kurang baik imannya, dan dia sabar dalam pergaulan dengan orang yang kurang baik imannya, lebih mulia ketimbang orang beriman yang gak mau bergaul. Masya Allah. Ini kan arahan membiaskan dakwah dengan tingkah laku, visualisasi, bukan dengan ucapan. Bagaimana orang tertarik? Ini kan perkataan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Dulu kami zaman Rasul, orang-orang Yahudi Nasrani melihat muka kami, orang Islam bisa masuk Islam. Baru melihatnya saja bisa masuk Islam, belum berkata-kata loh. Insya Allah. Harusnya bisa, bukan tidak. Iya. Nah, dalam pendidikan orang tua kepada anak ada. Anak mana yang tidak suka kalau lihat orang tuanya datang?
Makanya ukuran orang tua berhasil mendidik anak, anak itu panjang mata menunggu dia. Begitu pula sebaliknya, ukuran kita berhasil menjadi anak buat orang tua kita, orang tua panjang mata menanti kedatangan kita. Nah kalau ukurannya orang tua datang, kita, ya Allah mama datang, subhanallah ma, ya Allah abi, ya, senang gitu ya, ini orang tua berhasil. Tapi kalau anak pucat, ya datang mama, ya Allah, ya abi juga, mendingan pulang lagi deh pak bu ya. Anak nggak menginginkan kedatangan kita. Anak juga sama orang tua seperti itu. Tapi secara umum, anak mana yang tak suka memandang wajah orang tuanya? Bahkan dalam sebuah teknik tarbiyah pendidikan, ya ditekankan sekali anak ini harus sering lihat wajah orang tua ketika di bawah balita. Ya, karena terangkum sekian banyak kemuliaan. Bahkan ayat yang mengatakan wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kan perintah menatap wajah orang tua kita. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, merendahlah kamu di hadapan orang tuamu bakpi burung di hadapan induknya. Saya sering sampaikan dengan bahasa yang mudah, karena ada dua pemandangan yang paling indah di atas muka bumi ini. Yang pertama menatap Ka'bah, dan yang kedua menatap wajah orang tua sendiri. Subhanallah. Apa artinya hidup? Kalau mata jarang melihat wajah orang tua, prinsip kita tekankan dalam diri kita, tidak akan pulang kampung sebelum sukses. Sukses nggak sukses ada mata tua yang menanti kita. Temui mereka. Hidup ini bukan masalah sukses atau nggak sukses, bukan itu permasalahannya. Bisa nggak menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang gitu loh? Karena bahasa Nabi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu Nabi nggak bicara dunianya, bicara manfaatnya. Makanya kalau dibilang nggak akan pernah terkalahkan sampai kapanpun jasa orang tua, karena manfaatnya dia buat kita. Ya Allah, bahkan seorang pemuda datang kepada Abdullah bin Umar bercerita tentang dia menggendong ibunya dari negeri Yaman. Kebayang gak tuh Yaman Mekah? Pesawat saja 2 jam lebih itu. Dia gendong ibunya sampai dia tawaf 2 kali di Ka'bah. Ketemu sama Abdullah bin Umar, dia tanya, wahai sahabat Rasul Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman sampai ke Ka'bah dan aku tawaf. Sudahkah aku membayar jasanya? Marah. Sahabat bilang, jaga lisanmu. Bahkan satu hempasan napas pun ketika melahirkanmu gitu belum terbayar. Masya Allah. Bagaimana kau bisa bicara jasa sama orang tuamu? Ini media yang Allah berikan kepada kamu untuk menjadi sukses dunia akhirat. Wajar kalau Nabi mengatakan rogi ma'anfu, rogi ma'anfu, rogi ma'anfu, rugi kata Rasulullah. Man ya Rasulullah, siapa yang kau katakan rugi? Orang yang memiliki orang tua di atas dunianya dalam kehidupan ini tapi nggak bisa masuk surga, rugi. Subhanallah. Apalagi kalau sampai levelnya mencela, mencaci maki. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan bahwa orang yang dikatakan durhaka sama orang tuanya bukan karena dia mencaci orang tuanya, dia mencaci orang tua temannya. Dan temannya balas mencaci orang tuanya, maka yang tanggung dosa dia. Subhanallah. Apalagi langsung. Loh kok bisa ya? Ya karena memang nggak ada persahabatan antara dirinya dengan orang tuanya. Tidak ada dialog. Padahal kalau sering dibahas tentang doa kita untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalimat kama rabbayani ini betul-betul hanya orang tua ke anak, anak ke orang tua, nggak bisa ke orang lain. Ini nanti yang membedakan antara mertua dengan orang tua. Di sini ada kalimat kama rabbayani, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku. Warhamhuma, cintai mereka, sayangi mereka. Kama rabbayani shaghira. Seakan-akan ada rububiyah di sini. Karena mereka aku hidup ya Allah. Makanya ketika ada orang mengatakan, Ustaz, antum kalau ngomong tentang orang tua memang antum beruntunglah punya orang tua baik, Ustaz. Tapi kalau saya ini kan nggak jelas, Ustaz. Orang tua saya begini, begitu, subhanallah. Hei, siapa yang kau benci di antara keduanya? Ayah. Siapa yang kau benci? Ibu. Ayah, ibu dibenci sama dia. Demi Allah, kalau Allah saja percaya menitipkan kamu melalui mereka, kenapa kita nggak belajar menghargai mereka? Ya manfaat mereka apa? Shh.
Jangan berpikir manfaat mereka apa untuk kita, tapi mulailah berpikir apa manfaat kita buat mereka. Sehingga kalau kita tuntut manfaat, demi Allah, mereka manusia, tempatnya salah dan dosa. Tidak ada yang sempurna, tidak ada. Tidak bisa kita berkata, oh orang tua saya nggak pernah salah. Tidak, dia tidak maksum, dia manusia. Sehingga nanti akan ada pelajaran cinta yang sejati dalam pendidikan orang tua kepada anaknya. Lihatlah bagaimana cara orang tua mendidik anak-anaknya. Cinta mereka timbul karena kekurangan yang mereka lihat pada diri anaknya. Sering disampaikan bahwa kadang-kadang kita suka komplain sama orang tua kita, betul? Bu, Pak, anak kan bukan satu, abang lagi, ini yang lain gimana? Kita nggak kebagian pujian. Itu kalau kita udah jadi orang tua baru berasa dan ya nantilah kalau kamu jadi orang tua baru berasa nak, kata orang tuanya begitu. Karena bukan sih maunya orang tua condong ke satu anak, bukan maunya mama condong ke satu orang atau ayah condong, bukan. Tapi ini insting orang tua. Karena cinta ini timbul karena melihat kekurangan anak. Makin anak itu kurang, makin orang tua tuh perhatiannya lebih. Dengan sendirinya bayi menangis di malam hari, orang tuanya bangun tanpa gaji, tanpa hitung per liter air susunya, karena dia tahu memang hak anak ada pada dirinya. Tapi nanti ketika anak sudah besar, bisa bikin susu sendiri dan lain sebagainya, nangis sampai tunggang-tungging pun orang tua tidak bakal bangun. Bukan berarti mengurangi cinta, bukan, karena memang pada saat itu dibutuhkan seperti di awal tadi, terpanggil dirinya untuk bisa melakukan kebaikan, berfungsi dia. Sehingga kita akan menyimpulkan nanti ternyata dalam diri orang tua kita ada pendidikan belajar mencintai seseorang karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Bisakah kita mencintai seseorang karena kekurangan yang dimilikinya? Ini pelajaran cinta dari orang tua kita. Nanti kita bisa biaskan sampai kita bernegara juga sama. Bisakah kita mencintai negeri ini karena kekurangan yang dimiliki? Makin rakyat tahu kekurangan negeri ini, makin terpanggil untuk memberi, bukan mengambil. Jadilah orang yang berpikir memberi, bukan mengambil. Insyaallah. Subhanallah. Bagaimana kita bisa mencela mereka sementara murka Allah di dalam murka mereka? Tidak ada kebaikan. Allah janjikan jutaan kemuliaan di atas muka bumi ini kalau ridho dimiliki. Makanya dikatakan wabil walidaini ihsana. Coba berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, dia tahu atau dia tidak tahu. Seorang pemuda datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku berzina ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sholaita ya akhi, sudah sholat belum? Lama, salli, sholat dulu sana. Pantesan, lawang belum sholat ya pasti ngayat, enggak dah. Habis sholat dia datang lagi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina ya Rasulullah. Sahabat dengar kayak begitu nafsu aja pengen potong kepala. Ya gimana sih ngomong ke Rasul begitu, kan tidak sopan. Tapi kata Nabi apa? Senyum Nabi sambil mengatakan, begini wahai anak muda, bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Malulah sebagai cucu. Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malulah sebagai anak. Nanti kelak anak cucumu pun akan malu kalau kau melakukannya. Subhanallah. Diajar berbuat ihsan. Kenapa? Karena sejarah yang kita buat ini kasus yang berulang. Ya, kalau kita nggak bertobat dari masa lalu, kita akan berulang. Nah, keburukan yang kita perbuat akan mendatangkan keburukan yang akan datang. Sampai Rasulullah SAW saja haramkan memberi susu pada anak kita dari seorang wanita yang bodoh, seorang wanita yang banyak berbuat maksiat, karena nanti akan ada ikatan yang kuat. Ini kebaikan keburukan yang kita lakukan pun sama. Suruh berbuat ihsan. Wabil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Baik salah satu di antara mereka sudah tua ataupun tidak, atau keduanya sudah tua, renta, fala taqul lahumā uff. Jangan berkata uff. Uff itu dalam bahasa Arab tuh kayak orang ambil napas. Gitu. Subhan, tolong ambilin minum dong. Iya, tuh uff tuh. Ya masih ada. Iya, tapi gitu loh. Ini haram. Fala taqul lahum uff. Jangan pernah berkata uff.
Subhanallah. Apalagi kalau sampai mencela mencaci. Abang berkata, ah saja jangan. Ini gimana orang bisa menghayalkan sebuah kemuliaan sementara hal begini diremehkan? Ya nggak akan pernah bisa. Kita menghayalkan seorang pemimpin di negeri ini, tapi hubungan dia sama orang tuanya buruk. Kemudian apa yang kita hayalkan? Kita berharap pada sebuah generasi muda untuk membangun negerinya, sementara generasi muda hubungan dengan orang tuanya rusak. Ya ilahi Rabbi subhanallah. Tidak akan pernah ada kebaikan yang datang dalam kehidupan. Karena kalau sudah levelnya ihsan, ya ini sudah level tertinggi. Anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yara. Ibadah yang kau lakukan seakan-akan kau melihat Allah. Jadi baktimu sama orang tuamu ini udah bukan pamrih lagi. Ya. Demi Allah, kalau perlu dia khususkan penampilan dirinya the best buat orang tuanya, bukan buat orang lain. Karena kadang-kadang ya Allah, orang tua kita ini makin hari makin kayak anak kecil, bukan makin kayak orang dewasa. Tingkat kecemburuannya tinggi sekali loh. Kita menggandeng tangan istri kita, senyum-senyum berdua ketemu sama orang tua, itu jangan kita pikir dia senang lihat kita akur. Selesai salam kita balik badan, kita tinggalkan dia, balik dulu mah ya Pak ya. Kita gandeng tangan istri, itu mereka melihat tangan mereka yang keriput. Ya Allah, sudah berapa lama tangan ini nggak digandeng seperti itu? Cemburu mereka. Anak bingung Ustaz, orang tua anak kayaknya sama bini anak nggak mau nengok Ustaz. Salah ente ya, bikin dia ngiri. Betul. Dulu ingat gak waktu kamu kecil, kamu menangis kalau nggak megang tangan orang tuamu? Sekarang orang tuamu seperti anak kecil, dia juga merengek pengen pegang tangan anaknya. Pernah gak kamu peduli untuk mengambil tangan tua yang gemetar yang dimilikinya? Atau mungkin sesekali cobalah nikmati wangi kulit tangan orang tua kita, coba. Yang nggak membutuhkan wangi-wangian khusus lah kalau orang tua, paling cuma 2, kalau nggak minyak kayu putih caplang, betul, udah sedap betul. Ini bukan main-main loh. Kita bercanda dengan anak-anak kita, ketawa geli cekak-cekik dengan pasangan hidup kita. Ya Allah, seperti diiris hati mereka, karena dia juga pernah bercanda sama kita, kita nggak pernah bercanda lagi sama mereka, betul. Cuma mungkin cara perhatian mereka ke kita bukan mereka yang dulu. Wallahi, ibumu, ayahmu bukan ibu ayahmu yang 20 tahun yang lalu. Daya ingatnya sudah nggak seperti dulu, ya. Tapi hatinya nggak pernah berubah. Sepanjang apapun jilbab istrimu, sepanjang apapun janggut akidah baik suamimu, demi Allah, hati orang tuamu tidak pernah terkalahkan sampai kapanpun. Mungkin ibu kita jilbabnya belum syar'i, ayah kita juga penampilannya belum syar'i, tapi wallahi hati mereka hati yang Allah jaga. Karena itu Allah datangkan kebaikan seperti yang kita rasakan saat ini. Mereka penuh dengan kekurangan, cuma berhasil mencetak kemuliaan. Lihat, kita yang serba kelebihan, bahkan mencetak anak pun yang anak soleh kita nggak mampu. Sibuk dengan kedunia yang kita miliki sampai nggak sempat memperhatikan mereka. Subhanallah. Ini sangat disayangkan. Wabil walidaini ihsan, penekanan sekali kalimat ihsan. Makanya ketika dikatakan bahwa fala taqulahuma wa qullahuma qaulan karima, mulailah berkata yang karim, yang mulia buat mereka. Canda tawa kita sama mereka, membangkitkan diri mereka, libatkan mereka dalam kehidupan kita, libatkan. Buat mereka senang bahwa mereka menjadi bagian kehidupan kita. Masya Allah. Fala taqulahuma wa qullahuma qaulan karim wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Biasakan, sehebat apapun kamu di atas dunia, tapi kalau di hadapan orang tuamu merendahlah. Bukan malah kita bersaing atau kita robah suara kita, jangan. Jadilah orang yang apa adanya, karena orang tua kita yang tahu kita yang dulu, bukan kita yang sekarang. Orang boleh panggil kita Pak, Tuan, Mister. Kadang-kadang orang tua panggil kita Nak, Tom, atau apalah istilah-istilah orang tua ya. Ya udahlah, kalau mau orang tua sudahlah, merendahlah. Karena demi Allah memang Allah berikan kemuliaan yang banyak dalam kehidupan dengan hormat kepada mereka. Subhanallah. Dan tidak mungkin datang sebuah kebaikan di atas muka bumi
tanpa ridho mereka. Kita berharap Allah muliakan kita insya Allah ya, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang banyak insya Allah. Subhanallah. Nah jamaah yang Allah muliakan, buang hayalan mencela kedua orang tua kita, karena tidak ada kebaikan dalam hidup ini kecuali Allah muliakan kita dengan kemuliaan yang mereka miliki. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita lihat tadi judulnya kan, jangan pernah kita berpikir untuk mencela keduanya. Jadi banyak sekali tadi butir-butir yang kita terima, dan itu ada istri saya deh di jemaah. Mudah-mudahan dia sekarang bisa mengerti kenapa ibu saya sering marah kalau datang ke rumah. Berarti kita nggak boleh terlalu bermesraan gitu kalau di depan, depan ibu. Baiklah, sebagai host saya diberikan tugas untuk memandu nanti diskusi dalam kajian ilmiah Islam ini. Jadi kita akan buka beberapa sesi untuk tanya jawab, Ustaz. Izin. Betul. Jadi mungkin untuk sesi pertama saya berikan kesempatan kepada 3 penanya dulu. Mungkin saya beri kesempatan kepada ladies first dari muslimah ibu-ibu, kalau ada yang ingin bertanya, dan juga dari bapak-bapak, mas-mas, kita berikan kesempatan pertama. Nah ini silakan. Panitia mic-nya tolong. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandan, saya dari Condet. Barakallah. Ustadz, saya baru menikah. Ya. Kebetulan memang istri Ana udah kenal sunnah. Ya. Tapi mertuanya Allah belum berhidayah. Ya. Perihal masalah mendidik anak, memang hidayah milik Allah. Ya. Ana ingin menanyakan bahwa banyak mungkin ustadz membahas tentang kedurhakaan anak kepada orang tua. Yang ingin Ana tanyakan adalah, apakah ada kedurhakaan orang tua kepada anak? Apakah memang seperti orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya? Taruhlah mungkin Allah lampahkan rezekinya, sehingga memang orang tua tidak pilih-pilih tentang masalah handphone dia kasih, kendaraan dia kasih, tanpa melihat bahwa dengan handphone itu, dengan kendaraan itu, anak bahkan semakin jauh dari Allah. Ya. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Langsung mungkin Ya. sembari yang lain menyiapkan pertanyaan. Iya. Imam At-Tantawi dalam kitabnya Birrul Walidain, beliau mengatakan bahwa justru ketika orang terfokus tentang masalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua, malah lebih banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Tadi dicontohkan bahwa saya sampaikan tentang seorang pemuda, seorang ayah yang mengeluh kepada Umar ibn Khattab. Ternyata anak durhaka itu adalah karya cipta mereka. Dia tidak mempersiapkan pasangan yang baik agamanya. Dia cuma lihat tampang, dia cuma lihat selera, syahwat terlampiaskan. Dia lupa hubungan intim itu akan menghasilkan janin dan anak. Ya, karena ada hukum sebab akibat, makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Dawa beliau mengatakan terkadang takdir itu hukum sebab akibat. Nah, sehingga jangan heran kalau sampai Umar bawa Hafsah tawarin ke sahabat-sahabatnya. Tujuannya apa? Pengen punya silangan yang dahsyat. Dan sahabat nggak ada yang berani komentar. Kenapa? Rasul dong ngeker. Betul. Tidak ada lagi orang yang lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kalau sekarang orang nawarin anak perempuan dibilang nggak laku, dibilang begitu ya. Padahal dia butuh persilangan. Kalau ada orang soleh, baik agamanya, ya kita pengen punya silangan yang baik, fatal ya. Makanya dikatakan ketika orang tua nggak mencari pasangan buat keturunannya yang baik, itu awal kedurhakaan. Kemudian yang kedua, ketika lahir dia lupa bahwa nama itu adalah doa. Ternyata dia tidak memberikan nama yang baik. Ya akhirnya banyak orang yang memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Ini durhaka orang tua.
Berikan nama yang baik, 1000 orang memanggil dia, 1000 kebaikan akan dimiliki. Masya Allah. Dan nama yang baik itu memang sudah menjadi sebuah tradisi. Nabi saja mengganti nama orang yang buruk menjadi baik. Kemudian tidak mendidik agama. Sementara ini bayi yang terlahir kan cuma numpang lewat. Nanti mah di akhirat nafsi-nafsi. Cuma proses di dunia ya harus begitu. Makanya ketika orang sakit hati, orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir dan dia nggak boleh mendoakan, sakit hati, langsung sakit hati. Ketika dia hidup, dakwahi orang tua kita, jadikan dia sahabat walaupun berbeda agama. Cuma kalau kematian sudah mendatangi dia, serahkan semua ke Allah. Nah, ketika anak gak dididik agama sejak kecil, ini durhaka yang berikutnya. Kemudian juga orang tua gak berilmu, ketika hamil gak menjaga hati, gak menjaga iman. Padahal bayi ini bisa tenang dengan bacaan Quran, bukan cacian dan makian. Ya. Jadi jangan pernah menghayalkan anak yang soleh kalau kita nggak ngerti cara mendapatkan anak yang soleh, gitu ya. Makanya itu durhaka semuanya. Nah, orang tua yang berilmu dia akan tahu bahwa ternyata memang anaknya ini seperti lembaran putih yang diwarnai. Hari gini ini kan dunia maya ini kan dahsyat sekali ya. Anak itu bisa lebih pintar dari orang tua. Kenapa? Karena memang dunia di tangan. Lah sekarang kalau handphone dikasih, fasilitas dikasih, tontonan dikasih tanpa ada bimbingan, wallahu alam bisawab, entah apa yang terjadi. Ini perlu diperhatikan ya. Itu kedurhakaannya kadang-kadang orang tua lakukan sehingga efeknya ya ke anak. Wallahu alam. Ya. Mungkin ini ada pertanyaan tertulis. Ustadz Subhan, bismillah. Ustadz mau tanya, bagaimana cara mengambil hati orang tua yang melarang saya pakai jilbab besar? Dan ibu saya bilang, ibu tidak rela saya pakai jilbab besar dan cadar. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fiikum. Jazakallah khairan. Iya. Bahasa dakwah ke orang tua ini tidak seperti bahasa dakwah kita kepada audiens. Men-setting suara gimana? Pakai baru gitu. Kalau mau orang tua al-azifi aja udah apa adanya aja udah ya. Coba kita sama orang baru kenal bisa akrab, nama sama orang yang sudah lama kita kenal kita nggak akrab, kelewatan. Ya kita kadang-kadang ketemu sama temen daripada ketemu sama orang tua, seruan sama temen loh. Kalau temen ya Allah apa kabar, cipik, weh gimana? Orang tua gimana? Sehat Pak. Kita kadang senyum aja kita nggak bisa letakkan pada tempatnya loh. Ya kita orang laki, kalau kemarin libur panjang nih, H-7+7, ya Allah pulang dari kampung ketemu teman di kantor, baik gimana Bu? Mana Bu? Macet nggak bisa? Begitu ya biasa ya, seru. Ketemu orang tua, mana Bu? Ngayap mulu, gitu ya. Mana Bu? Nggak ada muka senyum sama sekali gitu. Ibu juga sama Pak, kadang-kadang begitu, ya senyum. Masya Allah sama teman-temannya, tapi kalau sama orang tua nggak bisa. Jangan demi Allah jangan ya. Coba ajak orang tua kita ke sebuah tempat. Karena begini, kita kalau mau mendakwahkan orang, manfaat kita apa buat orang tersebut? Dia harus berpikir begitu. Ya, coba sekali-kali kita bicara sama orang tua tuh jangan di rumah yang dia punya, di atas meja makan yang dia miliki, di makanan yang dia buat, nggak bakal bisa diterima omongan kita. Kalau kita masih numpang makan di situ, tinggal dengerin mak ya, ngomong. Ya nggak bisa. Coba gandeng tangan mereka, ajak ke tempat yang asik, bikin mereka seneng, kasih makan yang enak, sampai mereka tuh tahu ya Allah, nih anak berfungsi banget sih, gitu loh. Nah kalau orang tua sudah panjang mata nunggu kita, ngomongnya enak. Ibu, Anda mau ngomong masalah kerudung, karena orang tua saya nggak suka saya pakai kerudung gitu ya. Coba pakai cara tersendiri. Ya mungkin kumpulkan uang, ajak dia makan kemana. Syukur-syukur kalau nanti bisa ajak dia umroh sambil tawaf bareng. Ayo mah, mana lampu hijau mah? Tuh Hajar Aswad, akad mana? Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, senang ya bisa tawaf ngelilingin Ka'bah. Orang tua rontok hatinya. Mama lihat tuh. Di sini nggak ada yang jilbab pecekek, mah lihat tuh panjang semua tuh. Jadi kalau mama nggak suka jilbab saya panjang gini, di sini semuanya panjang mah. Sambil duduk selesai tawaf 2 rakaat di makom Ibrahim, ya buka Quran nih mah.
di surat An-Nur ayat 31 itu Pak. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Allah yang bilang loh Pak. Hendaklah kerudung dijulurkan menutup bagian juyub. Juyub itu jeb, kantong, pocket. Jebun jebani juyub, kadang di dada kadang di bawah. Hendaklah kerudung menutup bagian dada. Allah yang nyuruh Pak. Ini rela nggak rela, baju saya bordirannya semua di sini loh Pak. Cuma kalau kata Allah kerudung panjang saya tutup, gitulah. Demi Allah, walaupun bagus itu baju, karena Allah yang bilang. Terus diomongin, orang tua mana yang nggak suka sama anaknya? Apalagi kata-kata baik yang disampaikan. Cuma mungkin kita nggak bisa bersahabat sama mereka, itu masalahnya. Kita bisa enteng ke orang, kita nggak enteng ke mereka gitu loh. Atau sesekali coba bikin surprise, kalau ada kegiatan kayak Idul Fitri kemarin, kirimin parcel buat mereka coba. Ya, bikin yang bagus. Karena kan mereka sudah sering kita bikin parcel. Ditanya buat siapa nih nak? Oh ini buat temen Wak. Oh partner bisnis. Kita kalau ngasih yang tanggung-tanggung nggak enak sama orang disuruh begini Masya Allah. Ini dalamnya sengaja saya bentuk begini, plastiknya juga nih pesennya lama inden. Itu orang makan seoles ya Allah. Kalau buat emak pakai tas kresek kadang-kadang subhanallah. Kita belum ada ikatan obrolan sama mereka, kita mau nasihatin mereka yang gak bakal didengar. Coba jadilah anak yang bermanfaat buat kedua orang tua, maka kita akan bicara gampang kepada mereka insyaallah. Wallahu a'lam. Oke, ini ada 3 lagi. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana cara yang terbaik berbakti kepada ayah jika ayah saya sudah cerai lama dengan ibu karena kekasaran beliau dan ayah saya sudah punya keluarga lagi. Saat ini ibu saya sudah meninggal dan anak-anak tetap masih sebel dan ingat atas kekasaran ayah saya terhadap ibu dan anak-anaknya. Terima kasih. Iya, suami istri itu ada bekasnya. Ya, tentu tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Kita nggak pernah tahu masa lalu orang tua kita. Tapi yang pasti tidak ada bekas orang tua, tidak ada bekas anak. Ya. Jadi kalau sampai ayah ibu kita berseteru, mereka berpisah, urusan mereka. Ya, kita perlu jadi perekat antara keduanya. Cuma kan yang tahu manfaat mereka berdua. Bukan kita nggak mau satukan, si ibu udah nggak kuat sama si ayah, betul? Si ayah juga begitu karena si ibu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti tidak ada bekas orang tua. Ya, orang tua kita jahat kasar sama ibu kita, ayah kasar sama ibu. Emang masalah ini cuma kita yang merasakan? Kayaknya di dunia cuma saya doang nih Tat, yang masalahnya begini Tat, limited edition nih gitu ya. Ini kayaknya nggak ada lagi. Padahal kalau dia mau buka sejarah para nabi, berapa banyak para nabi yang orang tuanya juga lebih zolim daripada orang tua kita, betul? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai dia biarkan anaknya dibakar, betul? Ada orang tua kita yang kita bilang kasar sama ibu kita, rela kalau kita sampai dibakar? Masya Allah. Dulu tahun-tahun 2004, 2003, 2004 ya, saya masih suka pakai motor tuh ke Kerawang, ke Bandung, kemana Purwakarta gitu ya. Saya sengaja kemana-mana saya pakai motor Pak Sandi ya. Jadi lebih gampang lah, saya bisa nongkrong di tempat supir-supir truk di mana gitu. Saya sengaja. Di dunia orang-orang kasar ya, ya Allah. Di situ saya makin cinta sama ayah saya, demi Allah. Ya, saya juga sempat nggak akur sama ayah saya jujur, karena dia tinggalkan kita sampai 13 tahun ya, ke Abu Dhabi ya. Tapi setelah saya lebih mengetahui tentang orang-orang kasar tuh, ya Allah iya ya. Apalagi setelah jadi orang tua sekarang kita gitu lah. Subhanallah. Itu supir-supir truk itu sambil ngopi apa, mereka bercanda kasar mereka sambil ngipas-ngipas. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita nggak ada yang kayak begini ya. Masih terlontar kalimat seperti itu loh. Subhanallah. Ya. Karena kita orang baik, tidak mungkin Allah berikan orang baik ini melalui orang yang tidak baik gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu ayah kita keras sebabnya apa. Kenapa dia begitu sama ibu kita nggak, itu urusan mereka. Tapi kembalilah ke hadis Nabi yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Begini mungkin ya, mungkin
orang bisa berkata orang tua itu manfaat buat anaknya, tapi sesekali boleh anak yang bermanfaat buat orang tuanya. Masya Allah, dan para sahabat merasakan itu. Abu Hurairah, Masya Allah, ya. Bagaimana ketika beliau baru masuk Islam, ibunya nggak mau menegur dia sama sekali, sampai dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, berikanlah hidayah, Allah berikan hidayah kepada ibuku. Nabi pun mengangkat tangan ke langit, dia pun berlari, dia ucapkan salam, ibunya pun mengucapkan salam, Masya Allah. Dan banyak sahabat lain yang seperti itu. Artinya ujian. Cuma kalau kita berpikir bahwa manfaat kita apa buat mereka, itu lebih nyaman. Mudah-mudahan melalui kita orang tua kita yang keras menjadi lembut hatinya. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini tentang jodoh nih, Ustaz. Seru nih. Ustaz Suban mau nanya, bagaimana jika kita ingin menentukan pasangan kita sendiri dengan kriteria yang kita inginkan? Sementara orang tua kita cenderung tidak suka dengan pilihan kita sendiri. Orang tua kita berpihak dan melarang pilihan kita. Lagi-lagi bicara komunikasi sih, cara bicara sama orang tua. Ya kita belum berfungsi buat mereka, sudah pengen idealis depan mereka ya susah. Kita nggak pernah bertanya sama mereka sambil jalan bergandeng tangan sama ibu kita. Cari tempat yang asik. Ibu kita apa kita seleranya mirip. Kita suka pegunungan, ibu kita juga suka. Coba sekali-kali jalan berdua sama beliau. Duduk sambil melihat pemandangan, sampai hatinya nyaman. Jelaskan mah tentang agenda hidup ini seperti apa. Saya pengen punya pasangan yang begini mah. Seandainya Allah izinkan, ada basa-basi dulu. Ini ngobrol belum, masih bayangan belum, udah kaku. Nggak bisa kalau nggak ada dia mah nggak ada. Oh dia nggak bisa begitu. Kita ini pengennya memang kayak gigit cabai pedes langsung, ya nggak bisa, semua ada proses. Ya. Tadi pertanyaannya juga apakah berhak orang tua melarang pilihan kita? Iya, sebenarnya orang tua juga berhak, karena orang tua lebih tahu tentang anaknya gitu loh. Artinya seperti Ibrahim memerintahkan Ismail mengganti istrinya kan, karena nggak ada manfaatnya. Kadang-kadang kan begini Bang Sandi ya, orang nih suka apa ya, nggak mengerti bahwa Islam itu memberikan istilah power of love. Dalam Islam tuh ada kekuatan cinta. Jadi kita nggak gampang bilang cinta di Islam. Islam tuh nggak kenal cinta buta. Karena banyak anak-anak sekarang ini cinta buta. Aku suka sama dia, aku cinta sama dia. Siapa dia? Wallahu a'lam kan susah gitu loh. Enak ngelihatnya. Ya, Islam tuh kan tawarkan cinta dengan ilmu, yakin, ikhlas, jujur, baru bicara cinta. Gimana kamu bisa mencintai tanpa mengetahui? Kan nggak mungkin. Kok kamu bisa mengatakan cinta tanpa sebuah keyakinan? Ya nggak mungkin. Yakin juga proses, ada ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin, ada tahapannya. Baru kita bicara ikhlas. Karena orang yang mencinta akan ikhlas, nggak pamrih, akan jujur, nggak akan pernah mengurangi, melebihkan. Baru kita bicara cinta. Nah ini sering terjadi. Orang tua melihat anaknya ini syahwat yang dikedepankan. Aku suka sama dia mah, memang dia berbeda agama. Aku tahu Allah benci dia, cuma aku mencintainya. Masya Allah. Ini kan dahsyat sekali kan. Kalau sudah blind gitu ya, buta. Ya jangan lah ya. Maka orang tua boleh untuk memberikan arah anak. Mama yang tahu kamu, nak, ayahmu yang tahu kamu. Kamu nih orang yang gampang labil. Kamu butuh seorang perempuan yang bisa mensupport kamu. Kamu butuh gini. Nah, jadi bukan boleh itu arah ya, tapi sih nanti pada akhirnya Bu, Pak, kembalikan pilihan pada pilihan anak. Karena bahtera rumah tangga dia yang tahu mau kemana berlabuhnya nanti gitu ya. Jadi jangan ditimbrungin, jangan jadi orang tua pihak ketiga. Bahkan kalau perlu tahu bahwa ini yang namanya orang menikah sebaiknya berpisah. Orang laki mau menikah harus berani pisah. Ibu berani menikahkan anak dengan lelaki pilihannya, harus siap dia untuk keluar. Biarlah dia merajut tali kasih di luar. Ya dua karakter yang berbeda menjadi satu. Biar waktu nanti yang bercerita. Akhirnya cinta itu timbul karena masing mengetahui kekurangan. Akhirnya ada take and give di situ. Tapi kalau dipegangin terus, ya buat apa menikahkan mereka? Terus kalau kita masih dempet aja, berani kontrak, berani keluar. Nanti akan timbul rasa sayang, rasa cinta, zurgi bantas dat huban. Tapi kalau kita bersatu ngumpul,
ya jangan heran lah kalau si ibu nggak akan pernah rela anaknya disakiti oleh pasangannya. Cuma gara-gara teh manis yang kurang manis, mantu sama mertua nggak akur. Ada yang tanya ibu-ibu ini, Ustadz coba bayangkan Ustadz. Saya bilang saya udah malas bayangin macam-macam. Ngobrol aja ngobrol, saya bilang itu. Masa anak belahan jiwa saya Ustadz yang saya jaga dari kecil, ketika sudah menikah dibikinin teh cemplang Ustadz. Oh ada teh baru merek cemplang nih, saya bilang itu. Ya orang tua tidak akan pernah rela. Nah ini kesalahan kita karena tinggal bareng sama orang tua. Tapi kalau kita belajar berpisah, teh cemplang pun kalau ngaduknya sambil mesem udah enak aja, betul ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Nah ini menarik nih Ustaz Suban. Hubungan orang tua dan hutang piutang. Ayo. Saya mempunyai ayah yang sering meremehkan masalah hutang. Tidak jarang berkaitan dengan riba. Sampai sejak saya berpenghasilan, beliau sering datang ke saya untuk meminjam. Kadang hampir semua uang saya, sehingga saya merasa pesimis untuk menata masa depan. Bagaimana solusi yang syar'i untuk saya? Catatan, nih postscript ya. Ayah saya sudah bercerai dengan ibu bersama saya, ayah mempunyai 2 keluarga lain. Saya sudah sering mengingatkan ke ayah saya tapi bergeming. Memang kata Rasulullah, anta wa maluka li abika. Ini bukan kabar gembira saja buat ayah khususnya ya. Kamu dan hartamu ini milik orang tuamu. Sehingga memang orang tua ini nggak dikatakan jahat kalau dia mengambil harta anaknya, gitu ya. Cuma mungkin kitanya yang harus merubah pola pikir orang tua kita, gitulah. Ya dia mau diam-diam mengambil harta kita, dia bukan pencuri. Anta wa malu kali abika, kata Rasulullah kan begitu. Cuma mungkin kitanya butuh persahabatan khusus dengan dia. Kan dia begitu mungkin karena kita bakhil, kita kurang memperhatikan, kurang diajak dialog ya. Kalau dia sering diajak dialog tentang penghasilan kita yang perlu begini, perlu begitu, ditaruh di sana atau apa ya, diputarkan dan sebagainya. Ya orang tua mana sih yang gak punya rasa empati sama anak. Nah kita banyak menutup diri sama orang tua. Jadi kalau sampai orang tua mengambil memang haknya. Kita meninggal jatuh kemana harta kita kalau bukan ke orang tua kita kalau kita nggak punya anak, betul. Jadi mungkin yang perlu dikritisi ini bukan orang tua ngambil haknya di diri kita, tapi bagaimana menjelaskan kepada dia bahwa apa yang dia lakukan tidak seharusnya seperti itu, gitu loh. Komunikasi ya. Komunikasi. Ustaz. Adanya komunikasi yang baik antara diri kita dengan orang tua kita. Ya orang tua merasa memiliki kita, membesarkan kita. Ya wajarlah kalau seandainya dia berpikir bahwa ini haknya ada di sini semua. Ya kayak tadi kita kasih parcel mewah sama orang tua kesinggung. Lalu dia yang lebih baik ketimbang temennya kok nggak dikasih gitu loh. Allahu a'lam. Jadi ada giumnya bahwa harta kita adalah harta orang tua, itu ada pembenarannya juga Ustaz. Ada, memang itu hadis yang sahih. Anta wa malu kali abika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi kalau bisa memang sukses kita yang pertama kali, gaji kita pertama, orang tua yang pertama kali ngerasain. Jangan cuma susahnya aja kita minta tolong. Senangnya juga ya Allah, Pak ini gaji pertama ambil buat kalian. Orang tua tidak akan pernah serakah. Nah, kamu ambil. Itu Masya Allah ya, mereka merasa dihargai. Nah ketika mereka merasa dihargai, hati mereka senang, seluruh penghuni langit akan senang sama kita. Masya Allah. Wallahu a'lam. Oke, saat berikutnya ini, Assalamualaikum. Bagaimana kedudukan orang tua dan mertua dalam kondisi saya sebagai ibu rumah tangga dan tidak menghasilkan uang? Suami tidak memperhatikan orang tua saya. Emang betul Pak Bang Sandi ya, kalau kata Ali bin Abi Thalib, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Tapi kalau rakyatnya bodoh, yang diangkat ya orang bodoh, kata Ali. Rumah tangga tuh kayak bernegara. Suami tergantung istri. Kalau istrinya pinter, yang diangkat suami yang pinter gitu loh. Nah kalau istrinya bodoh ya terima nasib kan, gitu ya. Mau bilang apa? Akhirnya dia sendiri tersiksa. Udah jadi ibu rumah tangga, resign dari perusahaan, nggak kerja, mau ngasih orang tua bingung. Suami bakhil. Salah sendiri. Coba dari pertama kali menikah ngomongin saya berani berkorban,
untuk tidak lagi kerja, resign, tapi bisa gak nanti kamu bantu saya untuk saya merutinkan memberi ke orang tua. Mungkin orang tua dengan mertua dua hal yang berbeda, tapi ketika kita bersatu menjadi sebuah hal yang sama. Jelaskan sama mereka. Jangan cuma ngambil dilupakan begitu saja, jangan. Wa yadubillah wa na'udzubillah gitu ya. Jadi ada obrolan lah. Karena ketika dia jadi seorang istri, dia nggak punya power, nggak punya usaha. Atau kalau memang suaminya memang orang yang nggak mampu, minta izin buka usaha. Sehingga penghasilan istri itu hak istri. Pada penghasilan suami ada hak istri, tapi di penghasilan istri tidak ada hak suami. Suami nggak perlu repot, mah dagangan laku berapa? Nggak usah jawab, nggak apa-apa gitu loh. Ya, dapat waris mah nggak usah dijawab juga nggak apa-apa loh, nggak ada hak sama sekali kan. Tapi pada rezeki seorang suami ada hak istri dan anak. Makanya ada obrolan. Ini masalah-masalah yang kecil cuma bisa besar nantinya. Karena timbulnya ada kesalahan dan lain sebagainya. Dan seorang suami jangan pelit untuk memudahkan istri berjumpa dengan orang tua, memberi hadiah. Sama seperti kita punya anak perempuan. Ya Allah, kita orang laki ini bangga punya anak laki, tapi nanti lebih berasa jadi orang tua ketika punya anak perempuan. Yang paham kita ya anak perempuan, yang open kita capek anak perempuan. Oh ya sakit, tuh anak perempuan tengah kita duduk capek aja gini. Ya sakit, mau minum, anak laki mah masya Allah, la quwata illa billah. Kita pakai koyo 4 masih nggak open gitu loh. Sampai kita batuk masih nggak nengok gitu loh. Nah sekarang anak yang merhatiin kita yang perempuan diambil orang terus nggak boleh ketemu, rasanya kayak gimana dulu? Nah mulai berpikir seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah. Ini dua terakhir nih Ustaz. Tapi tadi dengan materi tadi bener ungkapan istri saya, uang gua tuh uang gua, uang lu uang gua juga gitu ya. Ada sebagian uang gue juga gitu. Ya, ada sebagian uang gua juga. Oh seneng banget nih dia pulang nih. Nyesel ngajak ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau tanya, ana nggak ada masalah sama orang tua, terutama ibu. Alhamdulillah. Tetapi karena ibu nggak suka sama suami yang sikapnya cuek acuh, jadi apakah ridho orang tua berlaku kepada mertua harus, dan bagaimana saya bersama suami, karena kalau dinasihati suami bilang memang sudah sikapnya seperti itu. Jazakallah khairan katsira. Masalah namanya itu ya. Saya nggak punya masalah, tapi ini ya masalah namanya itu ya. Sebenarnya lagi-lagi komunikasi ya. Ya sesuatu yang kita sukai diambil orang. Bohong kalau nggak ada rasa kehilangan kan. Nah ketika kita diambil sama orang yang nggak disukai oleh orang tua kita, ini kan akan jadi dilema yang berkepanjangan gitu ya. Ya kalau memang ibu bisa menaklukkan hati suami sampai menjadikan ibu seorang istri, tolong kabarkan juga kepada dia bahwa nikah dengan ibu itu paket, nikah juga dengan keluarganya kan gitu ya. Bahkan ada nasihat tuh dari ulama-ulama Yaman, dikatakan bahwa al-walad lil khal, al-walad lil khal, wahai laki-laki, anakmu itu tergantung iparmu. Maksudnya apa? Karena kalau kita meninggal ya, yang berhak untuk memberikan nafkah ya pihak orang tua perempuan, saudara-saudaranya. Nah kalau kita nggak deket sama mertua, kita meninggal, anak kita disembarangi nanti. Ya, dan yang gampang tergiur sama cantiknya rupa, tapi nggak memilih akidah, tolong bertobatlah. Karena kalau nanti anda meninggal, anak anda di tangan siapa? Ini perlu ada ikatan tali kasih antara diri kita sama mertua. Ya, supaya kita tahu bahwa nggak selamanya anak ini di depan mata kita. Maka dengan berbuat baik, ya caranya bermuka masam. Lah ini nggak bisa bermuka masam sama orang tua tapi ngayal masuk surga, ya kan ngimpi di siang bolong. Doa menangis, ya Allah adkhilnal jannah, ya Allah adkhilnal jannah, masukkan aku ke surga. Tapi mertua aku nggak bisa. At-tabassum bi wajhikal mumbasil. Jadi orang yang senyum, ramah, walaupun nggak bisa merangkai kalimat. Makanya jaga hati mertua. Nah kalau kita tidak ada umur, anak di tangan siapa kok? Ya Allah. Terakhir nih. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. bagaimana jika ayah saya seorang Nasrani sudah cerai dengan ibu karena sikap ke saya? Namun bagaimana cara saya untuk mengajak dengan baik
kepada ayah saya untuk berislam dengan baik, karena saat ini yang saya tahu ayah saya sangat takut beribadah. Ayo, lagi-lagi komunikasi. Ya, kita bicara bagaimana kita bersahabat sama orang tua. Kalau orang yang kita nggak kenal mau mendengarkan ucapan kita, kenapa orang tua yang sedarah dengan kita kok nggak mau mendengar ucapan kita? Kita belum bisa berfungsi menjadi seorang anak yang bermanfaat buat orang tua kita. Sebenarnya mudah sekali berdakwah dengan orang tua tuh mudah sekali, asal kita bisa menjadikan mereka sebagai sahabat. Paling tidak standar dakwah yang paling utama, apa fungsi kita buat mereka. Kalau kita sudah berfungsi buat mereka, tinggal dirangkai saja kalimat. Ya, panjang mata mereka menanti kita, mereka bersandar sama kita, mudah sekali. Ya makanya mendakwakan orang tua kita ini yang alasannya nggak senang ibadah lah, nggak senang ini, beda agama, wallahi jadikan dia sahabat dalam hidup kita. Begitu yang Allah perintahkan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tua itu sahib ma'ruf. Sahib itu kan teman. Ma'ruf yang transparan. Artinya transparan yang dimaksud di sini terang-terangan. Ya bangga punya orang tua tuh bangga, ajak jalan mereka, ketemu sama teman, Masya Allah ya kemuliaan saya di dunia ini, kenalin mereka, bikin mereka senang, sebut kebaikan yang mereka lakukan, ada rasa memiliki, dan itu membuat mereka bangga. Kalau mereka sudah bangga dengan kita, apa yang kita keluarkan pun akan diikuti. Ya nggak usah orang tua ke kita, kita ke orang tua. Lalu kita ngelihat artis yang kita nggak kenal saja, cuma kita senang sama dia, kita tiru kan. Maka sampai kita ikuti gaya mereka, kita iakan ucapan mereka. Orang tua ini mungkin kita nggak pandai bersahabat. Yuk bersahabat dengan kedua orang tua kita, karena Allah muliakan kita melalui mereka, insya Allah. Ya terima kasih Ustadz. Jadi demikianlah rangkaian tanya jawab tentang topik yang kita angkat hari ini. Terus terang nih Ustadz, saya waktu diundang untuk jadi host di Al-Ittihad ini dengan tema atau topik jangan kau cela keduanya, karena pikiran saya ini lagi kampanye DKI 1, saya pikir keduanya itu ya gubernur dan wakil gubernur. Jadi alhamdulillah malah hari ini dapat topik yang luar biasa, dan ini merupakan suatu ya pelajaran buat kita, karena memang tadi setelah dikupas, banyak permasalahan kita itu esensinya dalam masalah komunikasi, dan keleluasaan kita berkomunikasi dan juga keahlian kita berkomunikasi juga akhirnya bisa nanti insya Allah bisa memberikan solusi kepada begitu banyak permasalahan yang ada yang kita hadapi. Saya beruntung ayah dan ibu saya masih hidup sekarang, dan juga mertua laki-laki dan perempuan masih hidup. Jadi dengan bekal yang diberikan Ustadz, subhanallah, ini kita punya waktu yang mungkin nggak lama lagi mereka masih ada bersama-sama dengan kita. Banyak sekali teman saya maupun saudara-saudara kita yang sudah nggak memiliki lagi ayah ibunya maupun mertua laki-laki dan perempuan. Demikianlah yang bisa saya bawakan hari ini sebagai host atas nama Ustadz Subhan Bawazir Masjid Al-Ittihad dan Kajian Islam Ilmiah. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah hadir, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang takwa, insan-insan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakallah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.